Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rizal Anggoro. Saya dari Teknik Elektro kelas karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran eksistensialisme yang saya angkat di sini yaitu tokoh yang bernama Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre ini merupakan seorang filsuf atau pemikir yang beraliran eksistensialisme, di mana dia beranggapan bahwa manusia itu bebas, bebas yang sebebas-bebasnya, di mana dia uh, tidak percaya dengan adanya Tuhan yang menentukan tujuan dari manusia itu ada. Manusia itu ada dengan memiliki kebebasan untuk menentukan ingin menjadi apa dan seperti apa manusia tersebut ada. Dan di sini juga dikatakan bahwa manusia itu dikutuk dengan menjadi bebas. Manusia ada dengan tanpa memiliki esensi, di mana eksistensinya mendahului esensi. Sejak manusia lahir, manusia itu tidak memiliki kriteria, tidak ada patokan khusus untuk menjadi manusia. Manusia itu seperti apa? Seperti halnya yang di sini diibaratkan yaitu seperti pisau lipat. Pisau lipat itu ada karena ada esensi dari pisau lipat itu. Pisau lipat itu memiliki tujuan, di mana mungkin yang kita ketahui bahwa pisau lipat itu memiliki tujuan untuk memotong, untuk menjaga diri, dan lain sebagainya. Nilai-nilai dari esensi dari pisau lipat itu sendiri. Namun, beda halnya dengan manusia. Manusia itu ada karena tanpa adanya esensi dan tanpa ada tujuan tertentu yang khusus dari adanya manusia itu. Beda halnya dengan pemikiran Kierkegaard. Mungkin kalau kita singgung dengan pemikiran eksistensialisme dari Kierkegaard ini. Kierkegaard beranggapan bahwa adanya manusia itu memiliki esensi gitu, di mana manusia itu ada untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan, seperti yang diibaratkan seperti halnya Abraham, di mana Abraham di sini harus menjalankan perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya. Di beberapa kepercayaan, di salah satu kepercayaan ada yang percaya bahwa Ishak, ada percayaan lain yang percaya bahwa Ismail, yang di mana Tuhan memberikan perintah kepada Abraham ini untuk menyembelih anak. Nah, beda halnya dengan Sartre di sini. Sartre di sini beranggapan bahwa manusia itu tanpa ada tujuan khusus dari adanya manusia. Manusia bebas menentukan nilai-nilai dari ingin menjadi seperti apa saya gitu. Seperti saya Rizal, saya bebas menentukan pilihan hidup saya. Rizal bebas dalam menentukan pilihannya, di mana Rizal memilih untuk menjadi misalnya menjadi seorang engineer gitu. Ada orang lain yang memiliki memiliki menentukan nilai-nilai sendiri. Seperti ada yang beranggapan ingin menjadi seperti A, ada yang beranggapan ingin menjadi seperti Z. Bahkan beberapa kejadian bahwa manusia esensi apa nilai-nilai yang diciptakan oleh masing-masing manusia ini ada yang saling bertentangan gitu, ada yang saling bersinggungan gitu. Itu konsekuensi dari adanya kebebasan dari menentukan nilai-nilai dari setiap individu itu sendiri. Kemudian di sini Jean Paul Sartre juga mengatakan bahwa kebebasan itu juga memiliki konsekuensi. Seperti halnya uh, seorang manusia di sini diibaratkan sebagai seorang pelayan di sebuah bar misalnya. Ada seorang pelayan yang mungkin ada gerakan-gerakan khusus bahwa menjadi pelayan itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Namun di sisi lain, pelayan tersebut itu memiliki kebebasan. Dia akan seperti itu atau tidak. Tapi ketika dia memilih untuk menjadi karyawan, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia lakukan, seperti tata krama mungkin dalam menjadi karyawan, dalam menjadi pelayan dan lain sebagainya. Namun kembali lagi, itu menjadi pilihan dia untuk menjadi pelayan atau tidak. Kemudian di sini di sisi lain juga ada kisah di mana mengenai eksistensialisme, yaitu kisah Sisyphus. Sisyphus di sini diceritakan bahwa dia dihukum oleh dewa untuk menggelindingkan sebuah batu ke puncak gunung. Ketika kita lihat, hal yang dilakukan oleh Sisyphus ini adalah hal yang tidak berguna. Seperti dia menggelindingkan batu ke puncak gunung, setelah dia sampai ke puncak gunung, batu itu akan menggelinding lagi ke bawah. Dia harus mengulang dari nol lagi, menggelindingkan batu sampai ke puncak gunung, kemudian jatuh lagi. Begitu seterusnya sampai selama-lamanya gitu. Sisyphus akan melakukan itu. Kita lihat bahwa yang dilakukan Sisyphus ini adalah suatu hal yang sia-sia. Namun bagi Sisyphus, ketika Sisyphus itu menikmati apa yang dia lakukan, maka dia telah menemukan nilai-nilai dia sebagai manusia. Nah, di situ. Jadi sejatinya
adanya manusia dan segala hal yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada gunanya, gitu. Tidak ada gunanya. Dimana mungkin kita selama hidup kita menentukan nilai-nilai kita. Kita mendapatkan nilai-nilai kita sebagai manusia. Namun setelah kita mati, kita kehilangan nilai-nilai tersebut gitu. Pada akhirnya adanya kita itu tidak memiliki guna, tidak memiliki fungsi uh, sebagai manusia. Lalu apa pengaruhnya dari pemikiran sakti dalam menjawab fenomena masa kini? Gitu? Kita lihat bahwa banyak fenomena mengenai mungkin penindasan gitu atau penjajahan gitu. Nah di sini dari pemikiran Sartre dengan manusia itu memiliki kebebasan untuk menentukan nilai-nilainya. Di sini dengan kata lain menurut saya Sartre membenarkan dengan adanya perlawanan dari sebuah penjajahan gitu. Misalnya kita lihat dari sejarah kita bahwa ada sejarah VOC yang ada di India Belanda zaman dulu di mana petani dipaksa untuk menjual hasil buminya ke satu tempat yaitu ke VOC itu. Menurut Sartre, setiap petani di masa itu memiliki kebebasan kemana dia menjual atau dia tidak menjual ke orang untuk digunakan sendiri itu memiliki kebebasan gitu. Namun ada konsekuensi dari memperjuangkan kebebasan itu. Apa konsekuensinya? Ketika memilih untuk tidak menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh orang lain kepada kita, kita memiliki konsekuensi. Mungkin kita membahayakan hidup kita, tapi ya di situ nilai-nilai yang akan kita bangun gitu. Kita akan memilih untuk tetap mengikuti arus atau kita memilih untuk melawan gitu. Nah di situ. Jadi namun di sini ada pertanyaan dari saya gitu mengenai Sartre ini. Apakah Sartre ini memandang pesimis dari esensi manusia, dari tujuan manusia itu ada? Mengapa Sartre itu berpikiran bahwa manusia itu ada di dunia ini dengan tanpa memiliki tujuan khusus gitu? Sedangkan dalam kepercayaan mungkin dalam kekristenan atau mungkin dalam agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen atau Yahudi, di sini bahwa adanya manusia itu dengan memiliki tujuan yaitu untuk menjalankan perintah Tuhan gitu. Jadi hal tersebut mungkin yang bisa menjadikan manusia itu memiliki semangat dalam menjalani hidup gitu. Bahwa kita memiliki tujuan mungkin dalam menuju roh atau menuju kembali lagi ke Tuhan. Namun apabila pemikiran Sartre ini benar, apakah dengan kita memiliki kebebasan dan kita tidak memiliki tujuan tertentu, apakah dibenarkan menurut Sartre ketika manusia itu tetap berdiam diri gitu? Ketika seorang manusia itu menikmati dengan tidak memiliki nilai guna bagi masyarakat, apakah itu juga hal yang dibenarkan oleh Sartre ini gitu? Sedangkan uh, kita hidup tidak sendirian gitu. Kita hidup dengan ada lingkungan kita, ada yang lain gitu. Bahkan nilai-nilai agama, nilai ketuhanan pun juga ada karena untuk mengatur manusia agar memiliki nilai guna masing-masing gitu. Namun ketika manusia itu menentukan nilai gunanya masing-masing dengan tanpa mempertimbangkan orang lain, apakah itu suatu hal yang bisa dibenarkan gitu. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan menurut Sartre, dan untuk poin-poinnya juga sudah saya tulis di materi materi pendamping dari video ini yang ada di materi UAS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.